Saya Geraldi Darmawan dan saya sekarang bekerja sebagai videographer. Nama saya Laudita Soraya, pekerjaan saya content writer. Oke, halo, nama aku Olivia, pekerjaan aku sebagai consolation and prayer. Halo, gue Valdo, gue content creator. Perkenalkan, nama saya Livia Lawrence Kandi. Saya bekerja sebagai media sosial manager. PPKM cukup banyak mempengaruhi dalam pekerjaan saya. Salah satunya adalah ketika klien meminta untuk melakukan syuting suatu produknya dan tidak mau melibatkan banyak orang karena hal tersebut dapat melanggar protokol kesehatan. Jadi saya harus meminimalisir orang yang saya libatkan dalam pekerjaan saya. Ya sebenarnya sih kalau content creator kan nggak terlalu terpengaruh ya, karena kita ngedit juga ujung-ujungnya di rumah. Kalau misalnya ada data juga tinggal dikirim ke drive gitu, jadi ya masih tetap ngedit gitu. Cuma mungkin lebih kerasa tektokannya jadi susah, kadang kan sinyal juga jelek, terus juga mood juga dibangun jelek banget, susah banget dengan melihat keadaan chaos gitu, apalagi kan content creator butuh banget mood. Mempengaruhi sekali, karena jadi mempengaruhinya lebih ke ini sih, pribadinya ya. Jadi kayak tadinya kerja di kantor, terus harus kerja di rumah, apalagi udah hampir berapa bulan ini kan full di rumah, jadi kayak mempengaruhi, jadi lebih kayak ke mental mungkin, kayak jadi sendiri kan, apalagi aku juga hidup sendiri, jadi kayak lebih kayak itu aja sih. Ya paling koneksi internet, ya kadang wifi juga kadang nggak bener. Terus ya jadinya mut-mutan gitu kalau di rumah. Paling ini sih, jadi kayak kan kerja di rumah jadi waktunya lebih fleksibel ya. Jadi kayak mungkin akunya lebih ini suka banget nunda waktu. Jadi kayak kerjaannya yang harusnya beres hari ini deadline gitu, masih aku bisa tunda nanti agak maleman lagi. Jadi itu sih kayak kesulitannya atur waktu, lebih ke atur waktu sih. Kalau mau meeting harus lewat Zoom. Jadi nggak bisa secara langsung gitu. Kalau seperti biasanya kan kita dengan langsung ke kantornya, halo, perlu ini nih gitu. Susah banget gitu. Harus lewat WhatsApp, habis itu harus nunggu beberapa menit, 30 menit dulu baru jawab gitu kadang-kadang. Susah lah gitu, tapi sering berjalannya waktu ya kita bisa cope dengan situasi ini dan semuanya berjalan dengan baik lah. Oke, kalau kelebihannya sih lebih banyak brainstorming yang bisa aku kerjakan. Jadi kayak yang kerjaan-kerjaan kalau di kantor kan biasanya lebih fokus sama kerjaan itu, kayak kerjain A, B, C, D gitu ya. Tapi kalau di rumah tuh kayak bisa ngerjain F, G, H, I, J, K, L. Jadi kayak bisa lebih banyak pikiran yang kebuka sih, karena di rumah kan lebih tenang kayak gitu sih kalau aku. Mungkin sisi terangnya kayak nggak usah keluarin bensin, nggak usah terlalu panik-panik banget bikin alarm gitu kan, kayak lebih siang gitu. Bekerja di rumah tentunya banyak sih positifnya. Salah satunya ya kita tidak berkeliaran keluar, tidak harus pergi kemana-mana, dan kita bisa bekerja di rumah dan membuat video di rumah itu justru lebih nyaman dibandingkan kita harus pergi ke tempat klien di mana dia meminta banyak hal yang tentunya kita harus mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau misalnya kita di rumah sesuai dengan kondisi rumah kita, itu justru lebih enak sih untuk kita membuat sebuah project. Mungkin kayak tadi yang gue bilang, kayak lebih kalau WFO kayak kita lebih jadi takut bos marahin kita atau ada orang yang ngawasin kita. Kalau kita kan sekarang jadi lebih bebas gitu, jadi kebiasaan untuk lebih tegas sama diri sendiri mungkin kayak gitu. Kebiasaan bergaul itu pasti ditinggal abis, soalnya nggak ada orang. Kebiasaan WFO yang tadinya bangun pagi, siap-siap, makan, sarapan, mandi gitu kan, terus berangkat kantor. Pada saat WFH, bangun sesuai jam kerja. Contoh jam kerja jam 9, bangun jam 9 kurang 5. Kadang, tapi puji Tuhan saya adalah anak yang rajin, jadi bangun 3 jam sebelumnya lah, kurang lebih. Iya, kangen sih. Kangen teman-temannya, kangen bercandanya sama teman-teman kantor. Terus kadang kalau diskusi tentang satu topik gitu emang lebih enak kalau ketemu ya. Pakai Zoom juga kadang nggak afdol gitu loh. Ya pasti untuk ketemu orang-orang dan untuk punya
kayak istilahnya juga walaupun dimarahin kan juga itu sebenarnya support system kan juga. Kalau selama kita di kantor ya pasti orang-orang yang enak-enak sama kita pasti kita kangen. Wah, tentu sangat rindu. Rindunya tentu saja teman-temannya, ya kan? Terus bisa komunikasi sama manusia kalau di kantor tuh, terus bisa makan bareng, bisa kayak ya nggak stres lah seenggaknya kalau di kantor tuh lebih banyak manusia, jadi bisa berkomunikasi. Beda kalau di rumah sendiri kan karena tinggal sendiri balik lagi ya. Jadi kalau di rumah ya ngobrolnya sama beberapa benda aja lah, mau masak, mau ya sudahlah. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama.